Baru beberapa kali melempar flies di tepian, saya langsung mendapatkan sambaran. Strike. Ini asli. Toman. Saya harus benar-benar menjaga tali pancing agar tetap kencang supaya ikan tidak mocel. Gabus ternyata. Saya kira seekor toman yang menyambar. Ternyata seekor gabuslah yang tertarik pada umpan saya. Ini dia. Gabus. Besar juga ternyata. Tadi saya kirain toman. Ternyata ikan gabus. Tarikannya lumayan, pakai fly fishing. Mantap. Mancing mana strike back? Mantap. Gabus adalah ikan yang sangat teritorial. Ia akan mengusir bahkan menyerang apapun yang masuk ke wilayahnya, termasuk ikan sejenis. Nah ini tadi saya lemparin flies-nya ke pinggir-pinggir airnya nih, antara daratan sama air. Ternyata yang nyambar gabus. Dari tadi yang nyambar, kalau toman yang nyambar tuh rata-rata di tengah, bukan di pinggir. Kalau ke pinggir malah gabus yang nyambar. Nah, mungkin sekiluan ada nih. Jarang-jarang udah ketemu gabus seperti ini. Langsung kita rilis saja ya, supaya ia bisa terus berkembang biak. Mancing main strike back. Mantap. Bagi para pemancing di Jabodetabek, nama Waduk Jatiluhur tentu bukan tempat yang asing. Waduk yang berada di Kabupaten Purwakarta ini bukan hanya sumber air dan pembangkit listrik saja, tapi juga menjadi salah satu spot legendaris untuk berburu ikan air tawar. Dan kali ini, tim Mancing Mania Strike Back kembali menyambangi waduk terbesar di Purwakarta ini. Oh ya, jika biasanya kami menggunakan perahu, kali ini cukup berbeda, yaitu menggunakan kayak. Berbeda dengan perahu, persiapan memancing dengan kayak harus kita cek secara detail. Tujuannya agar keseimbangan dan efisiensi ruang pada kayak tidak melebihi batas. Nah, sekarang kita lagi persiapan nih. Saya mau mancing pakai kayak hari ini. Ini baru pertama kali nih saya cobain pakai kayak. Langsung sama Om Stephen yang ngajarin semuanya. 8 kayak totalnya nih. Itu yang 4 udah di air tuh. 4 masih dia. Sinar matahari mulai nampak. Air terlihat tenang, tanda waktu yang tepat untuk memulai petualangan. Vegetasi air di tepian seperti eceng gondok ini menyita perhatian saya. Strike! Ternyata, menggunakan umpan tenggelam seperti minnow cukup membuat ikan gerah untuk menyambar. Akhirnya, seekor ikan target, pikuk bass, berhasil saya landingkan ke perahu. Targetnya nih, pikuk bass, Waduk Jatiluhur. Ini masih kecil, usianya masih kecil, tapi dia perkembangannya cepat sekali ikan ini. Ini bukan ikan asli dari di Pulau Jawa ini. Ini ikannya dari Sungai Amazon. Dia ini endemik Sungai Amazon nih sebenarnya. Tapi kayaknya ada yang lepas beberapa waktu lalu ke waduk ini, jadi dia sekarang populasinya udah banyak sekali di sini. Mancing Mania Strike Back, mantap! Umpan permukaan geol atau jump frog milik Abo sepertinya cukup mengganggu keberadaan sang predator. Fish on! Pertarungan kali ini cukup beresiko karena dekat dengan jaring keramba yang bisa membuat ikan menjadi mocel. Seekor predator buas ikan toman berhasil dipaksa naik oleh Abo. Walau tidak berukuran besar, namun sambaran mendadaknya membuat candu para castinger nih. Ikan toman dikenal sebagai pemangsa aktif yang sangat agresif. Mereka memburu mangsa dengan cepat dan efisien, menjadi predator yang dominan di lingkungan air tawar. Kami coba mulai berpencar mencari peruntungan.
Beberapa memilih spot di dekat keramba karena area ini sering jadi tempat ikan toman berpatroli. Sementara yang lain termasuk saya bergerak ke pinggiran waduk yang banyak vegetasi air. Dengan teknik casting, umpan kembali kami lontarkan tepat ke celah-celah sempit. Fish on! Umpan soft lure yang tenggelam membuat ikan tergoda untuk menyambar. Dari perlawanannya, ikan yang didapatkan cukup menjanjikan. Namun harus berhati-hati karena banyaknya eceng gondok bisa membuat ikan mocel. Akhirnya, seekor peacock bass tunduk di tangan Stephen. Menurut beberapa penelitian, indera penglihatan peacock bass cukup tajam. Kemampuan mendeteksi getaran airnya juga cukup baik. Mantap nih. Emang di pinggiran-pinggiran ini banyak peacock bass-nya. Iya nih tadi lempar ke dekat pohon ini nih. Eceng gondoknya. Tapi ini matahari udah mulai nyengat. Kita mau coba susurin lagi. Nanti kalau misalnya ada atau nggak ada, kita mau nyari jajanan tuh di tengah. Katanya ada warung ya bang? Iya. Nah, kita mau Supermarket. nyari jajanan dulu buat ngisi perut yang lapar nih. Oke, mancing mana strike back? Mantap. Sinar matahari sudah mulai tepat di atas kepala nih. Kami pun semua sepakat untuk beristirahat sejenak. Bagi pemancing di Waduk Jatiluhur, tak perlu khawatir untuk mencari makan karena di sini tersedia warung yang menyediakan berbagai macam masakan. Nah ini saya udah sama ibu nih. Kita mau ngambil ikan buat dimasak. Ini istimewanya di sini. Sebelum masak kita ngambil ikannya langsung dari keramba. Jadi ikannya masih sangat segar nih. Ya bu, mau ngambil berapa ekor kita? 3 aja ya. Lah 3 ekor. Di sini ya. Ikan mas, nila, dan patin adalah komoditas perikanan yang sangat populer di Indonesia. Tapi kalau bicara ikan air tawar favorit, satu nama pasti langsung keluar, yaitu ikan nila. Dagingnya gurih, tidak amis, dan teksturnya padat, sehingga enak dimasak dengan cara apa saja. Setelah saya siangi ikannya, siap langsung kita olah menjadi pecak. Nah kalau kata si ibu nih, di sini jajanan yang paling best seller itu tahu ini, tahu goreng. Ada isinya nggak bu? Nggak ada, Oh, udah ada tahu aja. pakai itu terigu ya. Pada suka Tahu itu. pakai tepung aja. Ya. Tapi jadi best seller di sini ya. ya. Sama bapak-bapak di kolam Tahunya udah juga. selesai, sekarang mau masak ikannya. Ya. Mau digoreng ikannya. Ya pakai ini apa ya kalau udah berarti Setelah selesai dimarinasi, ikan langsung digoreng. Nah, sambil menunggu matang, sambal pecak langsung kami siapkan. udah kencur. Bumbu rempah yang digunakan sama seperti pada umumnya sambal pecak. Ya mau digerus itu. Namun ada yang berbeda sedikit pada masakan kita kali ini karena menggunakan kacang. Nah ini yang spesialnya ternyata pakai kacang nih, saya belum tahu. Kenapa pakai kacang? Ya biar enak aja. Biar enak, Ya. biar lebih gurih gitu ya. Ya. Jadi saya udah beberapa kali bikin pecak, tapi nggak pernah pakai kacang. Ini ada kacangnya nih. Sepertinya tugas goreng-menggoreng saya mau disabotase sama Bu Lia nih. Nah ini tugas saya bu, jangan Oh iya iya sok aku kan ibu nobek aja. Oh iya iya iya. Urusan ikan biar urusan saya bu. Iya iya iya. Oke ini udah hampir matang ikannya. Oke bumbunya juga udah jadi. Jadi sebentar lagi kita udah bisa makan kayaknya nih. Oh ya, untuk dijadikan pecak, sebaiknya ikan digoreng jangan terlalu kering ya, agar sambalnya meresap. Wah, sepertinya pecak nila khas Jatiluhur ini sudah matang dan siap untuk dinikmati bersama. Mantap! Oke sekarang waktunya kita istirahat nih. Kita makan siang di rumah apung nih. Jadi kalau mancing di Jatiluhur itu asiknya kita bisa kalau udah capek siang-siang bisa mampir pesan makanan, nggak kerasa kayak kita lagi di tengah waduk nih. Semuanya udah pada kelaparan kayaknya. Sambal pecak sederhana tapi menggoda. Bumbu yang diulek halus kemudian disiram air panas sungguh menggiurkan. Rasanya yang segar sangat pas jika dipadukan dengan ikan nila yang memiliki tekstur lembut namun padat. Pedasnya itu
berasa tapi ada kayak ada kencur ya. Jadi khasnya itu kalau pecak ada kencurnya. Kencur itu kalau kita lagi mancing nih, misalnya kehujanan, ini kan cuaca juga mendung, dia bisa menghangatkan badan kita. Jadi kita mancingnya tetap semangat nih habis ini. Gimana Om? Rasanya? Mantap. Dan pada serius makan kayaknya nih.